Setelah faktanya kita mendapat gambaran kurang lebih seperti itu, nah barulah kita bisa bicara hukum syariatnya. Ya, nah bagaimana hukumnya? Nah dari pemaparan fakta itu kita kaitkan dengan hukum-hukum syariat yang ada dalam Islam. Kesimpulannya adalah haram, tidak diperbolehkan secara syariah. Apa alasannya? Nah di sini saya menyebut ada 3 alasan. Pertama, karena dalam KPR terjadi riba dalam muamalah antara nasabah dengan bank atau lembaga pembiayaan. Ya, ribanya tadi sudah saya jelaskan, itu terjadi karena ada angsuran yang disertai bunga. Jadi nasabah pinjam, ya, melakukan akad qard kan, artinya qardun, tapi pengembaliannya itu tidak sama dengan nilai yang dipinjam. 80 juta pinjam, tapi ketika mengembalikan itu nanti akan lebih besar daripada 80 juta. Nah, di situ terjadi riba. Alasan kedua ini terkait dengan pemberian jaminan yang menyimpang dari syariah. Karena dalam KPR nasabah menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan atau rohen. Menjaminkan barang yang menjadi objek jual beli atau bahasa Arabnya itu rohnul mabi' secara syariah tidak diperbolehkan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah sebagai berikut. Wa idza tabaya'a bi syarti an yakuna al-mabi'u rahnan ala thamanihi lam yasihha qala Ibnu Hamidin wa huwa qaulu Syafi'i li'anal mabi'a hina syurita rahnuhu lam yakun milkan lahu. Ya. Artinya wa idza dan jika tabaya'a ada 2 orang yang berjual beli bisyarti dengan syarat an yakunal mabi'u rahnan, dengan syarat bahwa barang yang dibeli itu menjadi rohen, menjadi jaminan utang ala samanihi atas harganya, lam yasihha maka itu hukumnya tidak sah. Qala Ibnu Hamidin, ini dikatakan oleh ulama yang bernama Ibnu Hamid wa huwa qaulu Syafi'i, dan ini juga adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Alasannya apa? Li'annal mabi'a hina syurita rahnuhu. Sebab barang yang ketika dibeli itu disyaratkan menjadi jaminannya, lam yakun milkan lahu, berarti barang itu belum menjadi miliknya pembeli. Nah, ini disebut oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, ya, juz keempat halaman 285 pada bab atau kitab Ar-Rohen, bab tentang jaminan utang. Oke. Alasan yang ketiga mengapa KPR ini hukumnya haram, karena ini yang ketiga terkait adanya denda atau yang semisal denda yaitu penalti tadi. Jadi karena dalam KPR biasanya ada denda dari bank jika nasabah melakukan prestasi atau cedera janji terhadap PK atau perjanjian kredit, misalnya denda kepada nasabah yang menunggak pembayaran angsuran per bulan. Misalnya harusnya angsuran itu maksimal tanggal 10 setiap bulan, tapi ternyata baru membayar nasabah itu tanggal 15, itu kena denda. Misalnya 2,5% kali nilai angsuran bulan itu. Ya, itu contoh. Atau denda kepada nasabah yang melunasi sisa angsurannya lebih awal dari waktu yang seharusnya. Ini yang disebut dengan istilah penalti. Misalnya jangka waktu pelunasan atau istilahnya tenor itu katakanlah 2 tahun, tapi baru 1 tahun itu nasabah punya uang gitu ya, dapat warisan, dia lunasi, padahal kan belum jatuh tempo 2 tahun kan, 1 tahun dia ingin lunasi, itu terkena denda, yang ini dinamakan penalti. Ya. Nah, kedua macam ini, denda ini
hakikatnya adalah riba yang diharamkan di dalam Islam karena merupakan tambahan yang disyaratkan atas pokok utang. Itu bahasa Arabnya ziyadah masyrutah ala aslidain, ya, menjadi tambahan yang dipersyaratkan atau disepakati di awal sebagai syarat yang akan memperbesar besarnya pokok utang. Jadi selain pokok utang nanti ada tambahannya yang disebut, tidak disebut sebagai bunga tapi disebut mungkin penalti. Tapi walaupun namanya bukan bunga tapi namanya penalti, itu sebenarnya adalah riba. Karena memiliki sifat yang sama dengan bunga, yaitu ziyadah masyrutah ala aslidain, yaitu tambahan yang disepakati pada pokok utang. Akhirnya pokok utang ada tambahannya dan tambahan itu disepakati di awal.